Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey E. Chandra di dalam YouTube channel saya, yaitu Jeffrey E. Chandra Channel. Dalam konten Indah Bersamamu kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas mengenai kesuksesan. Saya percaya tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang tidak ingin sukses dalam hidupnya. Apapun mereka tempuh caranya, apapun mereka korbankan hanya untuk mencapai kesuksesan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa ukuran kesuksesan itu? Apa yang menjadi ukuran kesuksesan bagi manusia dan apa yang menjadi ukuran kesuksesan bagi Tuhan? Sebab banyak orang sukses di mata manusia tapi tidak sukses di mata Tuhan. Dan mungkin sebaliknya, ada orang yang sukses di mata Tuhan tapi dilihat oleh manusia seakan-akan dia tidak sukses. Bagaimana lebih rincinya? Saya akan bahas mengenai hal ini di dalam kesempatan konten kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk di-subscribe, lalu kemudian juga jangan lupa yang paling penting untuk di-share. Kenapa yang paling penting untuk di-share? Supaya semakin banyak orang boleh mendengar berita baik ini dan semakin banyak orang boleh semakin diteguhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mau mengajak kita sama-sama untuk bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang sangat amat baik, Bapak yang selalu menjaga, Bapak yang selalu memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan karena janji-Mu bagi kami bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan setiap kami kaya. Sehingga Tuhan, apapun yang kami buat, apapun yang kami usahakan dalam hidup ini, biarlah kami memohon berkat yang daripada-Mu Tuhan. Sebab tanpa berkat-Mu atas apa yang kami kerjakan, atas apa yang kami usahakan itu tentu tidak akan berbuah dan menjadi sia-sia. Tuhan, ingatkan setiap kami, biarlah melewati konten ini, kami boleh disadarkan apa arti kesuksesan itu. Biarlah lewat kesempatan renungan kali ini, hidup kami akan semakin dimotivasi untuk kami boleh bekerja, kami boleh berusaha, untuk kami boleh melakukan apapun dalam hidup ini. Di dalam usaha kami mencapai kesuksesan, tetap ada di jalur Tuhan, tetap ada di jalur apa yang Kau kehendaki atas hidup kami ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami tidak perlu untuk mati-matian berjuang dalam hidup ini dengan kekuatan, dengan kepintaran kami sendiri. Sebab semua itu tidak akan ada artinya tanpa berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan firman-Mu berjanji pada waktu kami tidur Engkau memberkati kami. Betapa beruntungnya kami mempunyai Bapa dan Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tuntun kami di dalam renungan kali ini supaya kami boleh memahami apa yang menjadi tujuan-Mu atas hidup kami. Bukan hanya sekedar kami menjadi kaya, bukan hanya sekedar kami menjadi sukses, tapi pasti Engkau mempunyai tujuan tertentu atas hidup kami masing-masing. Buka mata hati kami Tuhan untuk melihat tujuan apa yang Engkau rencanakan atas hidup kami, supaya semua rencana-Mu boleh tergenapi sempurna bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah pujian yang sangat luar biasa. Dan pujian ini menyadarkan setiap kita bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan.
Saya mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini bukan hanya sekedar pujian, tetapi ini adalah kesaksian khususnya bagi saya. Kalau saat ini suara saya terdengar begitu serak, Bapak Ibu Saudara, karena hari Minggu kemarin saya baru pelayanan 5 kali khotbah dan pujian. Kemampuan saya sangat terbatas. Bahkan cara nyanyi saya, teknik nyanyi saya itu pun tidak ada. Itu sebabnya suara saya gampang sekali serak, Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah terforsir, maka suara saya gampang sekali serak. Dan itu sudah menjadi bukan lagi menjadi rahasia umum, Bapak Ibu Saudara. Di dalam banyak pelayanan saya yang terus-menerus dan berkesinambungan itu membuat mungkin ya tubuh saya juga lemah dan suara saya menjadi serak. Nah, ini adalah kesaksian saya bahwa saya ini orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas. Saya ini orang yang istilahnya tidak punya modal untuk bisa melayani Tuhan. Terlebih lagi di dalam menyanyi, karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tetapi seperti pujian tadi katakan, semua itu cuma karena anugerah Tuhan, bukan karena kelebihan, bukan karena fasih lidah, bukan karena kecakapan, bukan karena segala sesuatu yang lain yang ada pada kita. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada satupun dalam hidup ini yang patut kita banggakan
selain kita bangga mempunyai Tuhan yang seperti Dia. Mari sekali lagi sama-sama di dalam keterbatasan apa kita ada hari ini, kiranya itu tidak membuat kita menjadi kecil hati, sebab anugerahnya mampu untuk melakukan apa saja bagi setiap kita. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya, semua dari padanya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karenanya bagi kita. Bila kita dipakainya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kali ini saya ambil dari Yesaya 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan ini, supaya kita diteguhkan bahwa hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Yesaya 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi.
tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saya mau mengulang kembali ayat yang ke-8 tadi, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beragam kesuksesan, definisi kesuksesan. Bagi sebagian orang, Bapak Ibu Saudara, kesuksesan adalah kondisi ketika seseorang sudah memiliki uang dan harta dalam jumlah tertentu. Atau jika sudah memiliki pengikut setia yang banyak. Atau jika berhasil menjadi yang terbaik dalam bidang tertentu. Atau jika sudah memiliki keluarga yang harmonis. Bermacam definisi ini muncul, Bapak Ibu Saudara, tergantung pada tata nilai dan latar belakang seseorang. Namun secara umum, kesuksesan kerap kali diukur berdasarkan pencapaian atau hasil yang diperoleh seseorang. Dan itu menjadi ukuran dari kesuksesan bagi dunia. Namun definisi kesuksesan bagi Tuhan, khususnya dalam konteks panggilannya kepada Yesaya yang tadi kita barusan saja baca, beda dengan yang umumnya manusia percayai. Hari ini kita membaca bagaimana Yesaya diutus. Ketika Tuhan bertanya siapa yang mau dia utus, lalu kemudian Yesaya meresponinya dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai bagaimana Yesaya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Uniknya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa Israel tidak akan mempedulikan Yesaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita diutus sebagaimana Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya Tuhan udah bilang mereka tetap tidak akan percaya, tidak akan peduli. Bahkan Tuhan sudah berkata bahwa pelayanan Yesaya tidak akan berbuah. Mungkin kalau kita yang ada dalam situasi Yesaya, ketika melihat pelayanan kita seakan-akan tidak berbuah, wah ini salah panggilan nih. Kayaknya saya mendengar suara Tuhan ini. Kayaknya saya harus mengambil jalan lain ini. Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkata bahwa bangsa Israel tidak akan peduli.
kepada Yesaya. Dan pelayanannya di sana tidak akan berbuah. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan definisi umum, Yesaya akan gagal dalam pelayanannya ini. Karena tidak dipedulikan, tidak akan berbuah. Namun demikian, Tuhan tetap menyuruh Yesaya menjalani panggilannya tersebut dan hanya memintanya setia kepada panggilan itu. Mungkin kalau kita jadi Yesaya, sudahlah Tuhan, buang-buang waktu, mendingan saya pergi ke tempat yang lain. Toh mereka tidak akan mempedulikan saya, dan pelayanan saya di sana tidak akan berkembang, di sana tidak akan berbuah. Tetapi Yesaya sekalipun sudah demikian, dia tetap setia kepada panggilannya. Itulah arti kesuksesan bagi Tuhan, yaitu setia kepada panggilannya sampai akhir. Bagaimanapun beratnya situasi, ujian terbesar dalam hidup kita ini bukan penderitaan. Ada banyak orang dipuji-puji oleh karena kesuksesannya. Dan saya mau katakan, pujian atas kesuksesan, baik itu pelayanan kita, baik itu hidup kita, di mana termasuk kekayaan, apa yang kita punya dan sebagainya. Pada saat orang memuji-muji kita seperti itu sebenarnya adalah ujian terbesar dalam hidup. Jadi ujian yang terbesar dalam hidup kita ini bukan penderitaan, Bapak Ibu Saudara, tetapi pujian atas kesuksesan kita yang menurut ukuran manusia dan dunia itu. Banyak orang bisa mengolah penderitaan dengan baik. Makanya kenapa saya katakan bahwa ujian yang terberat dalam hidup ini bukan penderitaan. Karena pada waktu menderita, pada waktu penderitaan itu datang, mereka bisa mengolahnya dengan baik. Berapa banyak orang yang menderita justru membawa mereka jadi makin dekat dengan Tuhan. Lewat masalah, tekanan yang ada dalam hidupnya, dia malah memberikan hidupnya untuk Tuhan, dia malah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ironisnya, justru banyak dari mereka jatuh karena kesuksesannya. Pujian dan kritik itu ibarat permen karet, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengunyahnya, namun jangan sampai tertelan. Sebab keduanya, yaitu pujian dan kritik itu, bisa mengacaukan hidup kita. Nehemia 9 ayat ke-28 berkata, tetapi begitu mereka mendapatkan keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan-tangan musuh mereka yang menguasai mereka. Dan kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ketika sukses dalam hidupnya, mereka memiliki segalanya, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, mereka kemudian kembali berbuat jahat kepadamu. Tapi ketika Tuhan menyerahkan mereka kepada tangan-tangan musuh mereka, istilahnya mereka jatuh atau mereka bangkrut atau tidak sukses lagi, lalu baru mereka berteriak kepada Tuhan. Jadi ujian yang terbesar dalam hidup ini sebenarnya bukan penderitaan, sekali lagi saya tekankan, tapi justru kesuksesan dan pujian itu sendiri. Sangat mudah melupakan Tuhan saat kesuksesan berjalan mulus. Hidup terasa aman dan nyaman. Padahal kita tidak boleh lupa bahwa semua keamanan dan kenyamanan yang kita terima,
karena anugerah dari Tuhan. Ingatlah, penderitaan cenderung mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kesuksesan seringkali membuat kita lupa akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali ada banyak orang bertanya, bagaimana membedakan sesuatu yang dari Tuhan dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan? Jawabannya simpel, Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali menemukan ada banyak orang dengan mudahnya berkata ini dari Tuhan. Misalnya, Bapak Ibu Saudara, ada anak muda, dia selesai kuliah, lalu dia cari kerja. Selama belum mendapatkan pekerjaan, dia aktif di gereja, ikut doa malam, doa pagi, ibadah dari pagi sampai malam, berdoa sama Tuhan, berseru sama Tuhan minta pekerjaan. Lalu satu kali dia bersaksi bahwa Tuhan itu Tuhan yang mendengar doa, karena saya dapat kerjaan sekarang. Tuhan memberikan kepada saya pekerjaan. Puji Tuhan. Setelah itu dia mulai kerja. Lalu kemudian dari waktu ke waktu dia mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih lagi dari perusahaannya. Sehingga pekerjaannya mulai menumpuk. Dia mulai lembur. Dan karena lembur sudah tidak bisa lagi ikut doa malam. Karena lembur sampai malam, istirahatnya kurang, lalu tidak bisa lagi ikut doa pagi. Kemudian dia dipercayakan lagi tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Orang bilang, waduh sukses dia sekarang hidupnya. Dia mulai diutus untuk meeting keluar kota dan sebagainya. Nggak bisa lagi datang ke gereja. Sementara hidupnya terus semakin sukses, dia menjadi semakin kaya. Lalu apakah ini yang disebut dari Tuhan? Jangan cepat-cepat menyebut sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Sampel yang lain. Ada anak muda masih jomblo, belum mempunyai pasangan. Seperti tadi, setia ikut doa malam, doa pagi, kebaktian pagi sampai malam. Lalu suatu kali ketemu sama pasangan yang dia sudah doakan sekian lama. Oh, dia bersaksi, haleluya, Tuhan mendengar seruan saya. Saat ini saya sudah mempunyai pasangan. Sejak mempunyai pasangan, pasangannya seringkali menuntut untuk jalan-jalan, untuk waktu berdua dan sebagainya. Perlahan-lahan sudah tidak lagi ikut doa malam, sudah tidak ikut lagi doa pagi. Kebaktian pun cuma bisa satu kali. Setelah itu hangout. Dan lama-lama sudah tidak lagi ke gereja. Apakah engkau mau katakan itu dari Tuhan? Sekali lagi saya mau katakan, jangan cepat-cepat berkata berkat, kesuksesan seseorang itu dari Tuhan. Ukurannya simpel. Kalau sesuatu itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Tapi
Tetapi kalau sesuatu itu membuat kita mundur, membuat kita jauh dari Tuhan, maaf kata, saya harus katakan ini, itu pasti bukan dari Tuhan. Logikanya, Bapak Ibu Saudara, apakah ada seorang bapak memberikan sesuatu kepada anaknya dengan tujuan untuk membuat dia menjadi jauh daripadanya? Tidak ada logikanya. Apa yang Tuhan beri buat kita, tentunya tujuannya untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita cek lagi kepada diri kita masing-masing hari ini. Adakah sesuatu dalam hidup kita? Apakah itu berkat? Apakah itu kesuksesan hidup? Apakah itu seseorang yang membuat kita undur dan menjauh dari Tuhan? Kalau engkau berani, lepaskan itu. Jangan takut rugi, sebab Tuhan akan menggantikan berlipat kali ganda dari apa yang kita lepas itu. Sebab firman-Nya berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, simpel ya. Jadi jangan cepat-cepat katakan segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan. Ukurannya, kalau itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Nah, definisi kesuksesan ini penting sekali untuk kita miliki dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menuntut kita memiliki pencapaian yang spektakuler atau tampak terpandang di mata orang-orang. Karenanya jangan malu ketika kita tampak kalah berprestasi dibandingkan dengan orang lain. Jangan juga tergoda mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan firman-Nya, hanya agar dipandang berhasil oleh orang dunia. Melainkan berusahalah untuk dinilai sukses oleh Tuhan dengan terus berusaha setia kepada panggilan-Nya atas hidup kita. Sebab bagi Tuhan, kesuksesan kita terutama diukur dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh memilah dalam hidup ini. Apakah kita hanya mau dipandang sukses menurut ukuran dunia, atau kita mau dipandang sukses menurut ukuran Tuhan? Tentukan sendiri pilihanmu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat
Itu karenanya bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Ini hati kami, ini hidup kami, pakai hidup kami menjadi alat-Mu bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Jangan pernah berhenti melimpahi hidup kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan hanya mencari berkat, tetapi cari sumber berkat itu, maka engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan pernah kehabisan segala sesuatu yang terbaik yang datang daripadanya. Jangan hanya mencari kesuksesan menurut ukuran dunia ini. Jangan hanya mencari penghargaan dari manusia. Mereka hanya melihat apa yang ada. Mereka hanya akan dekat dengan kita ketika kita punya. Tetapi mereka segera menjauh daripada kita ketika semuanya hilang daripada kita. Engkau akan kecewa ketika engkau mengandalkan manusia. Engkau akan kecewa ketika engkau mengikuti ukuran dan pandangan manusia bagi hidupmu. Itu sebabnya biarlah tujuan hidup kita hanya menyenangkan Tuhan, sehingga kita dipandang Tuhan sukses. Kita bisa finishing well atas kehidupan yang Dia sudah berikan dan percayakan kepada kita. Hidup yang dianugerahi bagi kita hari ini bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk mencari sesuatu, tetapi lebih mulia daripada semua itu, ketika kita setia untuk dipanggil, dipakai oleh Tuhan.
menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, menjadi kesaksian baginya. Itu sebabnya carilah perkara-perkara yang ada di atas, jangan mencari perkara-perkara yang ada di bumi ini. Carilah segala sesuatu yang lebih bernilai daripada sesuatu yang dengan mudah bisa habis dan lenyap. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sumber segala hikmat dan rahmat, sadarkan kami saat ini bahwa ketika kami lahir ke dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang kami bawa dan kami punya. Bahkan di saat kami lahir, yang pertama kami buat adalah menangis, tanda ketidakberdayaan kami. Dan sejak kami lahir, tidak ada satu pun yang dapat kami buat untuk diri kami sendiri, selain dilayani oleh orang tua kami. Sampai kami beranjak dewasa, kami mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan kedua tangan kami ini. Itu pun dengan pertolongan banyak orang yang ada di sekitar kami. Itu sebabnya sadarkan kami saat ini bahwa segala yang ada pada kami saat ini, segala yang kami punya saat ini, semua datangnya hanya daripada-Mu Tuhan. Engkaulah yang membuat kami ada hari ini. Engkaulah yang membuat kami punya hari ini. Engkaulah yang membuat kami mampu hari ini. Dan semua itu hanya karena-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu lah yang menghidupi kami saat ini. Anugerah-Mu lah yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Jagai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar tidak satu pun dari kami yang membanggakan diri, tidak satu pun dari kami yang merasa mampu untuk menjalani dan menghadapi segala sesuatu hari ini. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami hancur, kami tidak mampu, kami tidak dapat berbuat apapun. Jangan pernah berhenti melimpah hidup kami dengan anugerah-Mu Tuhan, sebab hanya dengan itulah kami dapat hidup hari ini. Terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu adalah perisai bagi hidup kami. Mari semua kita yang setuju bahwa hidup kita ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin.